Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Extreme. Dan semoga semua teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Walensky. Wow, sudah lama ya kita nggak membawakan kisah dari Walensky, yang mana kisah dari Walensky selalu dark dan horornya dapet banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap konten kami, yang sudah selalu setia menunggu kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Bapakku ternyata menganut pesugihan Sendang Mulyo. Semuanya sudah kamu bawa? Tanya bapak sambil memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper. Sudah pak, jawabku singkat sambil kembali memandangi rumah kami yang kini telah kosong. Rumah yang penuh kenangan. Rumah sempit yang menjadi saksi betapa dulu bapak yang hanya seorang pedagang kecil di pasar sering mengeluhkan tentang beratnya mencari nafkah di luar sana. Rumah yang menjadi saksi di mana aku tumbuh dan menjadi anak minder dan juga pendiam karena tak mampu memiliki sejumlah barang yang anak-anak lain punya. Namun, semua itu tinggal sejarah. Bapak yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses akhirnya mampu mewujudkan impiannya untuk membeli sebuah rumah yang jauh lebih besar. Setelah semuanya beres, aku masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi belakang. Kamu sudah siap? Tanya bapak yang terlihat gagah di belakang kemudi. Aku mengangguk sambil tersenyum lalu melirik ke arah ibu yang duduk di samping bapak dengan wajah sumringah. Kami pun segera melaju. Nah, ini kamar kamu, ucap bapak dengan bangganya sambil membentangkan tangan seolah memamerkan kamar besar bercat putih yang membuatku langsung terkesima. Bagaimana tidak, aku yang dulu tidur di kamar sempit dengan ranjang yang kusam dan lemari plastik yang pintunya copot kini memiliki sebuah kamar besar dengan isi yang lengkap dan memanjakan mata. Untuk ukuran anak usia 12 tahun sepertiku, kamar ini bagaikan surga impian. Sebuah lemari pakaian bergambar tokoh superhero favoritku bersanding dengan ranjang berkasur empuk dan sebuah meja belajar bagus berhiaskan lampu belajar di atasnya. Dan bukan itu saja, rumah baru ini terasa sangat besar dan luas dengan ruang tamu yang megah hingga mampu memantulkan gema ketika aku berteriak di tengahnya. Hawa di dalam rumah pun terasa dingin dengan penyejuk udara yang terpasang di setiap ruangan. Kamar mandinya luar biasa. Aku tak henti-hentinya tertawa kegirangan dekat kloset duduk sambil memainkan shower mandi yang selama ini hanya bisa aku lihat di TV. Wah, hebat kamu yo, ucap Om Agus, teman karib bapak yang kala itu datang mengunjungi rumah kami yang baru. Bapak cuma tersenyum lebar sebelum akhirnya keduanya larut dalam perbincangan akrab ditemani kopi dan cemilan yang disuguhkan ibu. Tapi rasa kagumku akan rumah ini seketika berubah ketika beberapa bulan berikutnya aku mengalami peristiwa yang akan selalu membekas dalam ingatanku. Saat itulah pertama kali aku melihat si monster. Ya, aku menjulukinya seperti itu karena sosoknya yang mirip dengan monster-monster yang sering aku lihat dalam film-film horor. Malam itu, aku yang biasa buang air kecil sebelum tidur mendadak mencium bau amis yang amat menyengat hingga membuat perutku mual. Aku heran dan menduga-duga dari mana bau tak sedap itu berasal. Namun, aku langsung terkejut ketika melihat sesuatu yang berdiri tepat di depan pintu kamar orang tuaku.
Itu apa? Aku bersurut mundur saat melihat sosok besar berkulit hitam legam dengan perut buncit bertelanjang dada. Ia menatapku tajam dengan matanya yang merah besar, lalu menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang hitam dan runcing. Seketika aku memalingkan wajah, segera lari berhambur masuk ke dalam kamar, lalu bersembunyi di balik selimut dengan tubuh gemetar ketakutan. Sepanjang malam aku tetap terjaga. Bayangan sosok mengerikan itu seolah melekat erat dalam benakku hingga aku tak berani memejamkan mata. Sampai akhirnya terdengar suara lantang azan subuh seolah menjadi obat penenang yang mampu membuatku perlahan tertidur. Pak, semalam Dewa lihat setan. Ceritaku kepada Bapak saat kami sarapan di meja makan. Hah, setan apa? Kamu salah lihat kali, jawab Bapak tanpa menengok sambil menyuap nasi ke dalam mulutnya. Melihat Bapak yang acuh tak acuh, membuatku yang tadinya ingin menyanggah ucapannya akhirnya malah jadi terdiam sendiri. Iya, mungkin aku salah lihat. Batinku mengamini jawaban Bapak. Makanya kamu itu jangan kebanyakan nonton film horor. Jadi kebawa-bawa kan? Sahut ibu menambahkan sambil menaruh segelas susu di hadapanku. Tapi beberapa hari berikutnya justru di saat aku yang telah melupakan peristiwa itu tepat tengah malam, aku yang haus dan berniat ke dapur untuk mengambil air minum kembali mencium aroma itu. Seketika muncul rasa was-was dalam hati, khawatir akan terulang kejadian tempo hari, dan benar saja. Malam itu, si monster tiba-tiba muncul kembali. Astaga, jerit batinku ketakutan. Aku hanya berdiri mematung saat menyaksikan makhluk itu berjalan masuk ke dalam kamar orang tuaku dengan menembus dinding. Beberapa detik kemudian, bagaikan tersengat, seketika aku tersadar dan langsung berlari ketakutan masuk ke dalam kamar. Dan seperti kejadian sebelumnya, sepanjang malam aku tak mampu memejamkan mata akibat dilanda rasa gelisah. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 pagi ketika sayup terdengar suara Bapak memanggil-manggil ibu dari dalam kamar mereka. Aku pun bergegas keluar kamar masih dengan mata yang merah akibat kurang tidur. Sesampainya di depan kamar orang tuaku, dari celah pintunya yang terbuka, aku tercekat saat menyaksikan sebuah pemandangan pilu. Di dalam sana, aku melihat Bapak yang dengan panik berusaha membangunkan ibu yang terbaring kaku di atas kasur. Ibu, bibirku mengucap lirih karena tak tahu lagi harus berkata apa. Bapak yang menyadari kehadiranku di situ langsung menyuruhku untuk pergi. Dewa, masuk ke kamarmu nak, perintah Bapak dengan suara bergetar. Aku pun menuruti perintahnya, langsung kembali ke kamarku lalu duduk dan mulai menangis sesenggukan di atas ranjang. Tak lama kemudian, dari luar terdengar ramai orang-orang berdatangan. Seketika suasana rumah menjadi riuh. Selang beberapa saat, Bapak masuk ke dalam kamarku dan langsung memelukku erat-erat. Kamu yang kuat ya, Wak. Ibu sudah tidak ada, ucapnya lirih sambil mengusap kepalaku, coba meredam tangisku yang makin pecah. Aku tak henti-hentinya menangis, sambil terus coba ditenangkan oleh para tetangga yang terus saja berdatangan. Bapak nampak sedih, dia cuma terdiam ketika orang-orang mengucapkan bela sungkawa. Jenazah ibu segera diurus dan langsung dimakamkan hari itu juga, diiringi suara gunjingan orang-orang yang berbisik-bisik. Kematian ibu yang terjadi secara tiba-tiba menyisakan kesedihan dan sejuta pertanyaan dalam hati kami dan juga semua orang. Beberapa minggu pun berlalu, aku dan Bapak yang kini hanya tinggal berdua berusaha melanjutkan hari-hari berat tanpa ibu. Bapak yang sempat beberapa waktu tak mau melakukan apa-apa kini mulai coba kembali beraktivitas. Namun, dia nampak bingung dan canggung mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan ibu. Bagaimana keadaanmu, Yok? Tanya Om Agus yang hari itu datang berkunjung. Aku baik-baik saja, Gus. Tapi aku kepikiran sama Dewa. Kasihan dia, tidak ada yang mengurus, balas Bapak. Mungkin lebih baik kamu carikan pembantu
untuk mengurus Dewa sekaligus mengurusi rumah, saran Om Agus. Ya, kamu betul juga, Gus, jawab Bapak manggut-manggut mengamini ucapan Om Agus. Beberapa hari berikutnya hadirlah Mbak Pon, seorang wanita setengah baya yang gesit dan cekatan sebagai solusi dari sebuah masalah rumah tangga sepeninggal ibu. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun berlalu sejak kematian ibu. Rumah yang megah ini terasa hampa tanpa kehadirannya, apalagi bapak yang makin sibuk di luar sana. Sering pulang malam, bahkan kadang sampai pagi. Kehadiran Mbak Pon tetap tak mampu mengusir rasa sepiku. Wanita itu lebih banyak diam dan fokus melaksanakan semua tugas-tugasnya, namun suatu hari bapak datang bersama seseorang. "Halo Dewa, ih gantengnya, persis deh kayak bapaknya," ucap seorang wanita muda yang hari itu diajak bapak ke rumah. "Dewa, ayo salim sama Tante Sari," pinta bapak yang berdiri sumringah di sisi wanita itu. Aku pun langsung mencium tangan Tante Sari yang dibalas dengan belayan lembut jemari wanita itu di kepalaku. Ya, hari itu merupakan awal dari rutinitas kunjungan Tante Sari ke rumah. Wanita cantik itu terlihat makin akrab dengan bapak, dan dia juga coba mengakrabkan diri denganku. 2 bulan kemudian, bapak dan Tante Sari pun akhirnya menikah. Sebuah pesta pernikahan digelar megah menyambut hari bahagia itu. "Dewa, mulai sekarang jangan panggil tante lagi ya, panggil Mama Sari," pinta wanita itu sambil tersenyum bahagia. Aku pun tak keberatan, karena sejak awal perkenalan kami, dia selalu bersikap baik terhadapku, dan sejak saat itu Mama Sari menggantikan sosok ibu bagi diriku dan juga bapak yang terlihat bahagia karena keluarganya kini kembali lengkap. Hingga beberapa bulan berikutnya, segalanya yang telah berjalan dengan baik tiba-tiba saja berubah dalam sekejap. Malam itu terdengar suara menggeram aneh, membuatku yang sedang asyik menonton TV mendadak merinding ngeri. Bau amis yang menyengat kembali tercium memenuhi ruangan, membuatku tak berpikir panjang untuk berlari masuk ke dalam kamar. Tapi baru saja aku bangkit, aku terdiam kaku ketika melihat si monster sudah berdiri beberapa langkah di hadapanku. Ia menggeram sambil melotot, membuat matanya kian membesar, memancarkan warna merah yang terang bagaikan nyala bara api. Dadaku berdegup kencang, batinku menjerit keras, tapi mulutku terkunci rapat ketika perlahan ia bergerak melangkah ke arahku. Tubuhku mendadak lemas, keringat dingin keluar dari pori-pori, nyaliku amblas hingga membuatku ambruk, lalu tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika aku terbangun dan mendapati diriku telah berada dalam kamar, di sampingku duduk Mbak Pon yang terlihat amat khawatir sekaligus ketakutan. Aku yang masih lemas memaksakan diri untuk bangun dan berniat keluar kamar, tapi langsung dicegah oleh Mbak Pon. "Jangan keluar dulu Mas Dewa, tadi Bapak bilang begitu," pinta Mbak Pon dengan suara gemetar. "Memangnya ada apa Mbak?" balasku heran. Dia nampak ragu untuk menjawab, namun kemudian berbisik lirih. Ibu Sari meninggal Mas," jawabnya dengan mimik wajah ketakutan. Aku langsung tersentak kaget, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Seketika ingatanku kembali pada situasi sebelum aku pingsan. Ingatan akan sosok si monster yang kembali muncul di rumah ini. Tak lama kemudian datang bapak masuk ke dalam kamar. "Dewa, kamu gak apa-apa?" tanya bapak langsung duduk di sampingku. Wajahnya terlihat amat khawatir. "Mama Sari kenapa Pak?" jawabku balik bertanya. Sejenak bapak terdiam, lalu menyuruh Mbak Pon keluar kamar, meninggalkan kami berdua. Mama Sari meninggal dunia Dewa. Tapi kamu di sini saja ya, gak usah keluar kamar, pinta bapak yang nampak tegang. Aku mengangguk pelan. Kemudian bapak melangkah keluar kamar setelah sebelumnya kembali berpesan agar aku tak kemana-mana.
Tapi sikap Bapak barusan malah memancing rasa keingintahuanku apa yang sebenarnya terjadi dengan Mama Sari. Karena tadi sebelum Mama Sari masuk ke kamarnya, kami berdua sempat ngobrol di depan TV karena sengaja menunggu Bapak yang belum pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk melanggar perintah Bapak, lalu dengan hati-hati melangkah keluar menuju ke kamarnya dan langsung terkejut ketika akhirnya sampai di depan pintu. Ya Allah, aku spontan terpekik ketika melihat pemandangan mengenaskan terpampang di dalam sana. Mama Sari terbaring kaku di atas ranjang, matanya mendelik putih, lidahnya terjulur keluar. Kedua kaki dan tangannya tertekuk kaku bagaikan katak terlentang. Bapak terkejut dengan kehadiranku yang tak disangka. Dia yang awalnya gugup coba kembali menguasai diri lalu menyuruhku mundur dan langsung menutup pintu kamar rapat-rapat. Aku masih terdiam membisu di depan pintu sampai akhirnya muncul Mbak Pon yang datang membawakan air minum. "Mas Dewa minum dulu," ucapnya sambil menyerahkan gelas yang langsung kuterima dengan tangan yang masih gemetar. Keesokan harinya, jenazah Mama Sari langsung dikebumikan. Suara orang-orang yang berbisik dan bergunjing kembali terdengar mengiringi proses pemakaman, persis seperti yang terjadi ketika ibu wafat. Namun Bapak seolah seperti tak peduli. Dia nampak sangat terpukul menerima kenyataan bahwa wanita yang belum lama dinikahinya kini telah tiada. Hingga berhari-hari Bapak mengurung diri di dalam kamarnya. Aku yang tadinya ingin menceritakan tentang si monster kepada Bapak jadi seolah tak punya kesempatan. Jujur saja, kehadiran makhluk itu yang beberapa kali muncul secara tiba-tiba membuat malam-malamku dihantui oleh rasa ketakutan. Akhirnya, terpaksalah kusimpan cerita itu hingga nanti tiba saat yang tepat bagiku untuk mengungkapkannya. Setelah beberapa minggu, akhirnya Bapak berangsur tenang. Walaupun masih nampak rasa duka di matanya, namun dia coba untuk terlihat tegar. Dorongan moral dari Om Agus yang terlihat beberapa kali datang berkunjung sedikit banyak membantu Bapak untuk melupakan kesedihannya. Memang pada akhirnya Bapak mau kembali beraktivitas, tapi kini dia lebih banyak diam, bukan lagi seperti Bapak yang aku kenal. Tapi aku tak berani mengusiknya dengan lancang bertanya apa sebabnya dia jadi begitu. Aku hanya bisa berharap semoga Bapak bisa kembali menjadi Bapakku yang dulu. Dan rupanya Tuhan mengabulkan harapanku. Tepat 10 bulan sejak kematian Mama Sari, Bapak kembali datang bersama seorang wanita yang berwajah teduh. Bapak tak henti-hentinya tersenyum saat dengan bangganya memperkenalkan wanita itu kepadaku. "Dewa, ini Tante Weni," ucap Bapak yang langsung diikuti senyuman hangat dari wanita itu. Tanpa diminta, aku segera mencium tangan Tante Weni yang langsung menyerahkan sebungkus martabak manis kesukaanku yang sejak tadi dibawanya. "Ini buat kamu," ucapnya dengan suara yang lembut, sangat sesuai dengan penampilannya yang sederhana. Dan sejak saat itu, perlahan Bapak seperti menemukan kembali semangat hidupnya yang dulu seolah tinggal setengah. Aku pun ikut bahagia. Hari-hari Bapak kini nampak lebih ceria, apalagi bila ia sedang menceritakan betapa baiknya Tante Weni, dan nampaknya tak lama lagi aku akan memiliki ibu baru. Ya, sesuai dugaanku, 3 bulan kemudian Bapak dan Tante Weni pun menikah. Namun kali ini acara diselenggarakan dengan sederhana sesuai permintaan dari Tante Weni. Sifat dan perilaku Tante Weni yang tak jauh berbeda dengan ibuku membuat diriku tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengannya. Bahkan aku tak keberatan ketika dia minta dipanggil ibu. Karena memang aku merasakan kehangatan dan kelembutan hati yang nyaris sama dengan ibuku. Kehadiran Ibu Weni di tengah-tengah keluarga kami membuat Bapak menjadi betah di rumah. Aku merasa seperti kembali ke masa di mana ibuku masih hidup. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, kebahagiaan kami yang mulai terbangun kembali itu tiba-tiba saja runtuh.
terdengar jeritan Bapon dari arah kamar mandi. Aku yang tadinya sudah bersiap untuk tidur segera berlari ke arah sumber suara dan langsung kaget begitu melihat Bapon yang ketakutan bersandar ke dinding sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di situ Ibu Weni terbujur kaku tak bernyawa. Padahal beberapa jam sebelumnya dia masih sempat mengantarkan segelas susu hangat ke kamarku yang biasa dilakukannya semenjak menjadi ibu sambungku. Aku hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca ketika bapak dengan dibantu Mbak Pon tergopoh mengangkat tubuh Ibu Weni ke dalam kamar. Tapi lagi-lagi aku kembali mencium bau yang amat ku kenal, membuatku langsung tersadar kalau kini aku tinggal sendirian di dekat kamar mandi. Tiba-tiba mataku menangkap sekelebat bayangan keluar dari dalam kamar mandi yang sebelumnya nampak kosong. Ya Allah, dia muncul lagi. Batinku menjerit ketakutan ketika sosok bayangan itu berhenti bergerak persis di dekat meja makan. Aku langsung terduduk lemas ketika sosok bayangan itu mulai menyeringai ke arahku, memperlihatkan barisan giginya yang hitam dan runcing, lalu menghilang tanpa bekas. Siang itu, seusai memakamkan Ibu Weni, Bapak nampak duduk termenung di teras rumah. Aku tak berani mengganggunya. Aku cuma bisa mengintip dari balik jendela, melihat dia menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menatap kosong ke depan. Hingga beberapa hari, Bapak selalu saja seperti itu. Om Agus yang dengan setia selalu datang demi menyemangati Bapak seolah kehabisan kata-kata. Dan sejak saat itu, Bapak kembali jarang di rumah. Dia bahkan sering pergi berhari-hari tanpa ada kabarnya. Bapon yang tadinya ingin berhenti bekerja jadi mengurungkan niatnya karena tak tega meninggalkanku sendirian. Perilaku Bapak yang seperti itu terus berlanjut hingga membuat hubungan kami menjadi renggang. Tak banyak lagi yang dapat kami bicarakan ketika Bapak kebetulan pulang. Situasi ini terus berlarut-larut hingga aku lulus SMA dan memasuki jenjang kuliah. Dulu, aku sempat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Bapak kerjakan di luar sana? Aku yang penasaran sempat menanyakan hal ini kepada Om Agus, tapi dia menjawab dengan jawaban yang sama persis seperti yang pernah diucapkan Bapak. Om Agus bilang, kalau Bapak sibuk mengurusi bisnisnya yang sedang berkembang di luar kota. Memang harus aku akui, seluruh kebutuhan hidupku selalu tercukupi, bahkan lebih. Walaupun tak pernah di rumah, Bapak tak pernah absen mengisi rekening tabunganku dengan besaran uang yang jumlahnya kian lama kian meningkat. Tapi tetap saja, masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal dalam hatiku. Pertanyaan yang tak pernah bisa kusampaikan kepada Bapak. Pertanyaan tentang sosok si monster. Semenjak kematian Ibu Weni, sosok makhluk menyeramkan itu tak pernah muncul lagi. Walaupun situasi itu membuat hatiku tenang, tapi tetap saja aku butuh jawaban. Dan entah mengapa hati kecilku berkata kalau hanya Bapaklah yang bisa menjawabnya. Hari itu, pagi-pagi sekali, tiba-tiba saja Bapak sudah ada di rumah. Dia nampak lelah, namun sinar matanya memancarkan cahaya yang telah lama hilang. Aku bagaikan melihat Bapakku yang dulu. "Dewa, bagaimana kuliahmu, Nak?" tanya Bapak berbasa-basi sambil menghirup kopi dari cangkir yang ada di tangannya. "Lancar, Pak. Sebentar lagi lulus." "Bapak, apa kabar?" jawabku sambil duduk di hadapannya. Bapak tak menjawab. Dia hanya tersenyum lalu kembali menghirup kopi hingga isinya tinggal setengah. "Sudah lama ya kita nggak ngobrol begini. Bapak kangen," ucap Bapak kemudian. "Iya Pak, Bapak kemana aja?" sautku coba menanyakan sesuatu yang sudah sering aku dengar jawabannya. Bapak sibuk, Wak. Tapi tenang saja, mulai sekarang Bapak nggak akan kemana-mana lagi. Bapak sudah lelah, jawabnya pelan. Aku tersenyum mendengarnya. Namun saat Bapak mengucapkan kata lelah, seperti ada makna lain yang tersirat di dalamnya dan obrolan kami pun berlanjut. Aku sempat heran melihat perubahan sikap Bapak saat itu. Namun aku tak mau menanyakan sebabnya. Aku tak ingin merusak suasana hangat antara Bapak dan anak yang telah lama menjadi barang langka di dalam rumah ini. Dan suasana itu berlanjut pada hari-hari berikutnya. Bapak menepati ucapannya.
Dia tak pernah pergi lagi. Aku seperti menemukan kembali bapakku yang telah lama hilang. Aku kini bagaikan bocah kecil yang sedang dimanja bapak. Walaupun kini aku telah dewasa, tapi bapak selalu memperhatikan seluruh kebutuhan dan aktivitasku sehari-hari. Bapak seolah-olah ingin membayar hutang kasih sayang yang telah lama tidak ia berikan padaku. Dan aku pun menerimanya dengan tangan terbuka. Tadinya sempat terbersit niatanku untuk menanyakan tentang si monster kepada bapak dalam sebuah perbincangan sore di teras rumah. Tapi akhirnya aku urungkan. Aku tak lagi menemukan alasan untuk menanyakan hal tersebut. Toh makhluk itu telah lama tak pernah muncul. Jadi untuk apa merisaukannya? Tapi ternyata aku salah. Malam itu, seusai makan malam, bapak mengajakku mengobrol di ruang tamu. Awalnya hanya sekedar obrolan biasa, namun kemudian ucapannya seolah-olah menyiratkan makna jika ia akan pergi lagi. Namun kali ini dia tak akan pernah kembali. Dewa, kamu sudah dewasa. Usaha dan pengorbanan bapak selama ini tidak sia-sia. Kamu tumbuh menjadi pria seperti harapan bapak. Bapak bangga sama kamu. Pada awalnya aku bahagia mendengarnya. Anak mana yang tak suka dipuji seperti itu? Namun ucapan bapak itu ternyata hanya pembuka dari kalimat-kalimat berikutnya yang membuat hatiku gundah. Seandainya saja ibumu masih hidup, dia pasti akan bangga melihatmu. Bapak kangen sama ibumu, Wak. Bapak banyak dosa sama beliau. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi bapak dan ibumu akan berkumpul bersama. Ucapnya yang langsung membuatku terkejut. Maksud bapak apa sih? Kok ngomongnya gitu? Sautku mempertanyakan ucapannya barusan. Tapi bapak tak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil menatapku dalam-dalam, membuat hatiku makin bertanya-tanya. Dewa, jaga dirimu baik-baik. Tetaplah menjadi dewa yang seperti ini. Jangan pernah berubah hanya karena silaunya harta. Jangan ulangi kesalahan bapak. Ucap bapak menutup rangkaian kalimatnya yang membuatku tak tahu harus berkata apa. Bapak lalu memeluk diriku erat-erat. Terlihat ada air mata mengalir di pipinya yang langsung cepat-cepat dia hapus. Setelah itu, tanpa banyak bicara lagi, bapak pamit masuk ke dalam kamarnya diiringi tatapan mataku yang perlahan berkaca-kaca. Tenggorokanku tercekat, lidahku keluh. Suasana haru yang baru saja terjadi membuat aku tak ingin beranjak dari tempat duduk. Untuk sesaat aku masih terdiam di situ, berusaha mencerna seluruh ucapan bapak barusan. Sampai akhirnya tiba-tiba, astaga, aku terkejut ketika mencium bau yang telah lama tak pernah tercium. Ya, bau yang amat aku kenal. Rasa khawatir bercampur penasaran perlahan hadir ketika bau amis itu kian lama kian kuat. Namun, aku tak mau lagi lari terbirit-birit seperti dulu. Aku bukan lagi dewa yang dulu. Aku bukan lagi bocah ingusan yang selalu ketakutan hingga tak bisa tidur sampai pagi. Sejenak, kuperhatikan seluruh penjuru ruangan yang bisa kujelajahi dengan mataku dari tempatku berdiri. Dan akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cari. Di sana, persis di depan pintu kamar bapak, sosok itu perlahan-lahan muncul kembali. Si monster. Aku terdiam ketika makhluk itu menyeringai sambil menatapku dengan matanya yang besar. Namun kali ini diamku bukan lagi karena takut, tapi karena marah. Aku sengaja membalas menatapnya dengan pandangan yang tak kalah tajam, seolah ingin menyampaikan padanya kalau aku tak gentar. Sesaat, suasana menjadi hening dan mistis. Dadaku berdegup keras, tanganku mengepal siap dengan apapun yang akan terjadi. Tapi mendadak makhluk itu bergerak cepat dan langsung melesat masuk ke dalam kamar bapak. Aku segera berlari menyusulnya. Tapi ketika baru saja sampai di depan pintu kamar bapak, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari dalam. Pak, bapak, buka pintunya pak, teriakku kencang sambil menggedor-gedor pintu yang terkunci. Namun tak ada jawaban. Akhirnya dengan sekuat tenaga ku dobrak pintu itu dan langsung terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapanku. Bapak,
Aku berlari menghampiri tubuh Bapak yang tergeletak di lantai kamar. Kuguncang-guncang tubuhnya yang terasa dingin bagai es, namun Bapak tetap diam. Tangis pun langsung pecah, menjerit merata pemeluk tubuh Bapakku. Setan, setan sialan, di mana kamu? Keluar, hadapi aku! Teriakku putus asa. Pak, bangun Pak, bangun! Ucapku lirih sambil meneteskan air mata, berharap dia terbangun. Namun hati kecilku berkata kalau Bapak telah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Aku duduk termenung di teras rumah. Kupandangi bendera kuning bertuliskan nama Bapak yang terikat pada sebuah tiang. Siang ini, upacara pemakaman Bapak baru saja usai. Banyak yang kaget dengan kematian Bapak yang terjadi secara tiba-tiba, padahal kemarin dia masih nampak baik-baik saja. Tentu saja, hal itu pun langsung menjadi gunjingan orang-orang, tapi mereka cuma berani berbisik-bisik di belakangku saja. Selama beberapa hari, spekulasi tentang penyebab kematian Bapak masih terus merebak. Aku yang masih dalam situasi berduka coba tak menghiraukan itu semua hingga tepat di hari ke-7 kematian Bapak. Pengajian malam ini nampak dipenuhi oleh kehadiran para tetangga undangan. Aku hanya terdiam saat lantunan ayat-ayat suci mengalun di dalam rumah. Aku yang tak mahir membaca huruf-huruf Arab itu akhirnya cuma bisa melamun. 2 jam kemudian acara pun selesai. Nampak Pak Ustadz datang mendekat. Nah Dewa, saya pamit dulu ya. Kalau sempat, sering-sering sholat jamaah di masjid. Pesannya sambil tersenyum. Aku cuma membalas dengan sunggingan senyum tipis atas sindirannya itu. Tapi dia tak salah. Ya, aku memang hampir tak pernah ke masjid, bahkan untuk sholat Jumat sekalipun. Semasa hidupnya, Bapak memang tak pernah memaksaku untuk taat beribadah. Baginya, uang adalah hal terpenting. Urusan agama tak pernah menjadi prioritasnya. Hari-harinya sibuk mengurusi seluruh bisnisnya, dan hasil dari semua itu mampu membuat kami hidup serba berkecukupan. Tinggal di rumah yang besar, memiliki kendaraan yang bagus, serta berbagai macam barang mewah yang lain. Tapi malam berikutnya, aku mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, aku melihat ibuku, Mama Sari dan Ibu Weni, serta beberapa wanita lain yang tak aku kenal duduk bersimpuh di kaki si monster. Ketika aku mendekati ibu dan ingin menyentuhnya, sosok makhluk itu langsung mencengkram leherku lalu melemparkanku ke tanah. Hingga beberapa malam, mimpi itu terus berulang. Mimpi yang awalnya aku anggap hanya sebagai kembang tidur, kini mulai membuatku bertanya-tanya, apa arti dibalik itu semua? Sampai akhirnya, pada suatu hari, Om Agus datang mengunjungiku. Assalamualaikum, ucap lelaki itu memberikan salam. Waalaikumsalam, jawabku sambil berdiri, lalu mempersilakannya untuk duduk. Bagaimana? Kamu baik-baik saja, Wak? Tanya Om Agus sesaat setelah dia duduk di hadapanku. Entahlah Om, aku masih belum bisa berpikir jernih. Sudah terlalu banyak kematian yang terjadi di rumah ini, balasku sambil geleng-geleng kepala. Ya, Om ngerti perasaanmu. Itu sebabnya Om datang kemari. Om itu khawatir sama keadaanmu, saut Om Agus sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku tak membalas, aku cuma terdiam sambil menatap kosong. Namun tiba-tiba saja Om Agus menanyakan sesuatu yang membuatku kaget. Maaf Dewa, Om mau tanya, apa kamu pernah melihat sosok menyeramkan di rumah ini? Aku tersentak kala mendengar pertanyaan itu. Loh, Om tahu dari mana? Jawabku coba menyelidik. Om tahu semuanya, makanya Om datang untuk memperingatkanmu. Balasnya lagi, memperingatkan. Maksudnya apa ya Om? Jawabku tak mengerti. Memperingatkanmu akan bahaya ancaman dari Buto Ireng, ucapnya dengan wajah serius. Buto Ireng? Om ini ngomong apa sih? Balasku makin heran. Dewa, bapakmu itu punya rahasia besar yang dia simpan selama ini. Dan Om pikir sudah saatnya kamu tahu. Sambung Om Agus lagi. Aduh, langsung aja deh Om, gak usah berbelit-belit. Rahasia apa? Sautku tambah penasaran. Om Agus menatapku serius, lalu ia berkata pelan
tapi mampu membuatku terkejut bagaikan mendengar suara sambaran petir. Selama ini, bapakmu itu melakukan pesugihan. Hah? Pesugihan? Om jangan asal bicara ya. Hardiku lantang sambil melotot. Ucapannya benar-benar tak bisa kuterima. Oh, Om itu nggak asal ngomong. Bapakmu sendiri yang menceritakan semuanya. Dan dia minta Om untuk merahasiakannya dari kamu. Jelas Om Agus lagi. Om, ini Om lagi nggak bercanda kan? Tanyaku lagi coba memastikan. Serius. Om serius dan sangat serius. Balasnya. Mana buktinya? Sautku sewot. Buktinya? Kematian ibumu dan istri-istri bapakmu yang berikutnya. Karena pesugihan itu meminta tumbal. Dan mereka-mereka itu adalah tumbalnya. Ucap Om Agus. Tidak. Aku tidak percaya. Jawabku sengit. Ya Om maklum kalau kamu tidak percaya. Tapi seperti yang pernah bapakmu bilang, cepat atau lambat Buto Ireng itu akan datang kecuali kamu mau meneruskan pesugihannya. Sahut Om Agus. Aku terdiam. Ucapan Om Agus barusan seolah menuntun pikiranku untuk kembali menghubung-hubungkan semua kejadian yang telah lewat. Harus kuakui, kematian ibu dan kedua istri bapak yang berikutnya memang terjadi secara mendadak. Namun selama ini aku pikir semua itu akibat ulah dari orang jahat atau saingan bisnis bapak yang sengaja mengirim si monster untuk menghancurkan keluarga kami. Dan tak ada hubungannya sama sekali dengan pesugihan atau hal semacamnya. Gak mungkin bapak begitu. Ucapku coba membela karena aku yakin bapak tak segila itu sampai tega mengorbankan ibu. Maaf Wak, tadinya Om juga tidak percaya. Tapi coba kamu pikir baik-baik. Menurutmu, dari mana semua harta kekayaan bapakmu ini? Segalanya dia raih loh dalam waktu yang singkat. Sedangkan tadinya dia itu cuma seorang pedagang kecil. Balas Om Agus lagi. Aku tertegun. Ucapan Om Agus ini memang ada benarnya. Keyakinanku mulai goyah. Logika berpikirku langsung mengingatkanku pada harta bapak yang berlimpah. Namun aku tak pernah tahu apa yang dikerjakannya. Om Agus pun mulai bercerita panjang lebar yang membuatku hanya mampu menyimak sambil terdiam. Dulu ketika kalian masih miskin, bapakmu itu amat tersiksa karena merasa tak mampu membahagiakan keluarga. Sampai akhirnya muncul godaan setan untuk melakukan pesugihan itu. Dan bapakmu tergoda untuk melakukan perbuatan sesat itu karena tergiur bujukan seorang kuncen yang katanya bisa membuatnya cepat kaya dan bilang kalau pesugihan itu sama sekali tidak meminta tumbal. Tapi rupanya bapakmu telah ditipu. Makhluk sesembahan bapakmu itu ternyata malah merenggut nyawa ibumu sebagai imbalan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Tanyaku lagi yang kini mulai meyakini ucapannya. Ya tentu saja bapakmu marah. Dia segera kembali menemui kuncen itu dan untuk membuat perhitungan. Namun ternyata kuncen sialan itu menghilang. Walaupun sangat menyesal, ya akhirnya bapakmu coba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan berharap Buto Ireng hanya akan mengambil satu nyawa saja. Tapi lagi-lagi bapakmu itu salah. Ternyata Buto Ireng terus meminta tumbal. Dan seperti yang telah kamu ketahui, Mama Sari, Ibu Weni adalah tumbal berikutnya. Aku tertegun mendengar kisah panjang dari Om Agus barusan. Sejuta pertanyaan akhirnya menemukan jawabannya. Tapi jadi timbul satu pertanyaan baru yang terasa mengganjal. Tapi bapak kan tak pernah menikah lagi setelah Ibu Weni meninggal. Lalu selama ini siapa yang jadi tumbalnya? Tanyaku minta penjelasan. Kamu itu salah Wak. Diam-diam di luar sana bapakmu beberapa kali menikah. Dan bisa ditebak siapa yang jadi tumbal berikutnya. Bapakmu terpaksa melakukan itu semua karena dia khawatir Buto Ireng akan mencelakakan dirimu bila dia berhenti memberikan tumbal. Namun karena tak ingin terus-menerus menjadi budak dari Buto Ireng, akhirnya bapakmu memutuskan untuk berhenti. Dia itu sudah lelah dan ingin mengakhiri semua kegilaan ini. Jelas,
Om Agus mengakhiri kisah panjangnya. Hatiku hancur mendengar kisah dari Om Agus barusan. Kenyataan ini terlalu berat untuk aku terima. Lalu, menurut Om Agus, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku coba meminta petunjuk. Menurut penuturan bapakmu, kalau kamu mau selamat, kamu harus segera menikah untuk melanjutkan pesugihannya. Ya, dan tentu saja harus siap ketika Buto Ireng kelak datang untuk mengambil nyawa istrimu. Jelas Om Agus lagi. Oh, nggak mungkin Om. Aku nggak mungkin melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku tak ingin terjerumus seperti Bapak, sautku lagi. Om Agus menghela nafas panjang lalu menunduk sejenak. Dia nampak berpikir keras, lalu akhirnya dia menjawab. Ya, Om paham. Semuanya terserah padamu. Pilihannya hanya ada dua. Dimangsa atau jadi pemangsa. Berhenti berarti mati, lanjut berarti hidup, ucap Om Agus coba mengingatkan. Om, apa nggak ada cara lain? Tanyaku kembali. Tidak ada. Dulu itu bapakmu sudah mencoba berbagai macam cara untuk menghentikannya, tapi sia-sia, jawab Om Agus lagi. Aku kembali terdiam. Diriku ada dalam dilema. Namun mendadak terngiang kembali pesan bapak sebelum dia meninggal. Tetaplah menjadi dewa yang seperti ini. Jangan pernah berubah hanya karena silaunya harta. Jangan ulangi kesalahan bapak. Dan ucapan bapak itulah yang akhirnya membuatku yakin untuk mengambil keputusan. Ya, aku tak mau mengecewakannya. Biarlah Om, biar aku tanggung sendiri segala resikonya. Kalau memang harus mati, ya bagaimana lagi? Yang jelas, aku tak mau kalau harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Jelasku tegas mengambil sikap. Baiklah, kalau itu sudah jadi keputusanmu. Jaga dirimu baik-baik. Kabari Om Agus bila memang butuh bantuan, ucap Om Agus undur diri. Selepas kepulangan dari Om Agus, aku masih tak beranjak dari tempat duduk. Pikiranku melayang kemana-mana. Jujur saja, semua cerita dari Om Agus tadi membuat perasaanku menjadi campur aduk. Mas Dewa, lebih baik makan dulu. Sudah saya siapkan di atas meja, ucap Mbak Pon membuyarkan lamunanku. Ya Mbak, makasih. Mbak Pon sekalian makan juga ya. Kita makan sama-sama, jawabku sambil tersenyum. Di meja makan, terlintas kembali semua kenangan bersama ibu dan bapak. Betapa meja makan ini pernah menjadi tempat berbagi cerita dan canda, hingga tanpa sadar membuat mataku perlahan mulai basah. Mas Dewa kenapa? Kok nangis? Tiba-tiba saja Mbak Pon bertanya mengagetkanku. Gak apa-apa Mbak, cuma kangen aja sama ibu dan bapak, balasku sambil cepat-cepat menghapus air mata sebelum menetes. Kalau memang kangen, Mas Dewa bisa lihat foto-foto lama bapak dan ibu. Semua ada di lemari kamar bapak, sahut Mbak Pon coba memberikan saran. Ya Mbak, makasih ya, balasku lagi. Selesai makan, aku pergi ke kamar bapak mengikuti saran Mbak Pon. Sejenak, kupandangi seisi kamar tempat di mana nyawa kedua orang tuaku direnggut oleh si monster alias Buto Ireng. Aku langsung mengambil beberapa album foto yang tersimpan rapi dalam lemari. Tapi di salah satu album, aku menemukan selembar foto yang selama ini belum pernah aku lihat. Bapak nampak berfoto di depan sebuah danau bersama seorang lelaki tua yang tidak aku kenal. Nampak ada sebuah tulisan di balik foto itu. Sendang Mulyo. Sejenak aku tertegun menatap foto itu, dan entah mengapa hati kecilku berkata kalau lelaki tua dalam foto itu adalah sosok dari Sang Kuncen. Itu foto siapa Mas Dewa? Tanya Mbak Pon yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Foto bapak. Tapi kok saya nggak tahu ya ini di mana, dan saya juga nggak kenal sama lelaki tua ini, ucapku sambil menunjuk ke arah foto. Sendang Mulyo. Loh, ini kok mirip tempat di dekat kampung saya ya? Jelas Mbak Pon. Loh, serius Mbak? Mbak Pon tahu tempat ini? Tanyaku dengan nada terkejut. Sejenak, Mbak Pon kembali memperhatikan foto itu dengan serius. Tapi kemudian wajahnya nampak yakin. Ya, betul.
Ini desa Sendang Mulyo, tempatnya tidak jauh dari kampung saya, ucap Mbak Pon sambil mengangguk pasti. Saat aku termenung, langsung timbul niatanku untuk mengunjungi tempat itu dan melacak keberadaan sang kuncen. Aku pikir, sebelum aku mati, aku ingin membuat perhitungan kepada kuncen keparat yang telah menjerumuskan bapakku itu. Akhirnya, berbekal petunjuk dari Mbak Pon, keesokan harinya aku pun berangkat menuju Sendang Mulyo. Tadinya aku ingin meminta bantuan Om Agus untuk mendampingiku ke sana, namun setelah aku pikir ulang, akhirnya aku urungkan niatanku karena aku tak mau merepotkannya. Selama ini Om Agus sudah begitu baik terhadap keluargaku, jadi kalau nanti terjadi suatu hal yang buruk, aku tak ingin melibatkannya. Biarlah semua ini menjadi tanggunganku sendiri. Kupacu mobilku sambil terus mengumpulkan nyali, memantapkan hati dan coba menyusun rencana apa saja yang akan kulakukan untuk mencari keberadaan sang kuncen nanti. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan dan sempat beberapa kali salah jalan, aku pun tiba di satu desa di kaki sebuah gunung. Sendang Mulyo, ucapku lirih membaca sebuah tulisan yang terpampang pada papan kecil di sisi sebuah gapura. Hari menjelang malam, suasana sekitar nampak sangat sepi hingga membuat daerah ini bagaikan tak berpenghuni. Kulangkahkan kaki menyusuri sebuah jalan berbatu yang membelah hutan kecil di kanan kiri jalan. Setelah beberapa lama, akhirnya mulai terlihat deretan rumah penduduk. Namun suasana yang sunyi membuatku yang tadinya berniat ingin bertanya malah jadi kebingungan sendiri. Tapi di sebuah tepi jalan yang agak lapang terlihat ada nyala lampu dari sebuah warung kecil. Nampak seorang wanita parubaya yang sedang membereskan barang dagangannya. "Assalamualaikum, permisi Bu," jawabku sopan sambil tersenyum seramah mungkin. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu sambil berbalik badan dan langsung memandang heran. "Maaf Bu, saya mau tanya, apa Ibu kenal sama orang ini?" tanyaku sambil menunjuk sosok lelaki tua yang ada di dalam foto. Wanita itu sejenak memandangi foto sambil mengernyitkan dahinya. Dia nampak mengingat-ingat lalu akhirnya ia menjawab, "Wah, ini Mbah Gondo. Dia memang warga desa sini. Tapi ini foto lama ya, soalnya Mbah Gondo terlihat jauh lebih muda," jawab wanita itu. "Mbah Gondo? Apa dia masih tinggal di sini Bu?" tanyaku kembali dengan hati sedikit senang karena merasa usahaku membuahkan hasil. "Oh masih, memang dulu dia sempat lama menghilang, tapi sekarang dia sudah balik lagi," jawab wanita itu menjelaskan. Kira-kira rumahnya di sebelah mana ya Bu?" tanyaku lagi makin bersemangat. "Masnya tinggal lurus saja ikuti jalan ini. Nanti setelah ada pohon besar, masnya belok kanan. Nah nanti masnya akan ketemu danau kecil. Rumah Mbah Gondo nggak jauh dari situ," jelas wanita itu panjang lebar. "Baiklah, terima kasih ya Bu," ucapku sambil setengah membungkuk hormat. "Maaf Mas, kalau boleh tahu memangnya ada perlu apa ya cari Mbah Gondo?" tanya wanita itu menyelidik dengan wajah penuh curiga. "Saya hanya ingin menagih hutang Bu, hutang warisan bapak saya yang harus Mbah Gondo bayar," jawabku sengaja tak terus terang. "Oh gitu. Ya tapi saran saya, masnya ini hati-hati, karena dia itu bukan orang baik-baik. Kalau mas mau, nanti suami saya nemenin anterin ke sana," ucap wanita itu coba menawarkan. "Gak usah Bu, biar saya sendiri saja. Saya tidak ingin merepotkan," balasku sungkan. "Yowes, tapi hati-hati yo Mas," sambung wanita itu kembali memperingatkan. Aku pun pamit setelah sebelumnya kembali mengucapkan terima kasih. Kulanjutkan langkah menyusuri jalan sesuai petunjuk dari wanita pemilik warung tadi. Tak lama kemudian, langkahku terhenti di tepian sebuah danau kecil. Mataku langsung jelalatan menyapu area sekitar danau yang sedikit terang terbantu cahaya rembulan. Seketika, pandanganku terhenti pada sebuah rumah kayu di balik rimbunnya pepohonan. Aku pun segera mendekat ke arah sana. Namun, baru beberapa langkah dari kejauhan terlihat seorang lelaki tua bertubuh bungkuk yang melangkah sambil menenteng lampu minyak menuju ke arah hutan gelap yang ada di salah satu sisi danau. "Mbah Gondo,
Ucapku membatin masih kurang yakin. Ku percepat langkah berusaha menyusul lelaki tua itu yang terus berjalan masuk ke dalam hutan. Dan ketika jarak kami tinggal beberapa langkah saja, aku yang sudah tak sabaran langsung berteriak keras memanggil namanya. "Bagondo!" Lelaki tua itu spontan menengok. Dia nampak sangat terkejut. Langsung diarahkannya lampu minyak hingga cahayanya menerangi wajahku. Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu heran. "Aku Dewa, anak dari Suryo, orang yang dulu telah kau tipu. Dasar bangsat," jawabku dengan bentakan keras. Mbah Gondo panik. Dia pun langsung berbalik badan ingin mengambil langkah 1000, tapi takkan kubiarkan manusia laknat itu lolos. Aku yang sudah dikuasai emosi segera merangsek dan langsung melayangkan tinju ke arah wajah tuanya hingga membuat lelaki tua itu terjengkang. Lelaki tua itu meringis kesakitan sambil memegangi wajahnya bagai kesetanan. Aku melayangkan pukulan, tendangan, dan injakan bertubi-tubi ke sekujur tubuh lelaki tua itu. Namun tiba-tiba prak! Sebuah hantaman benda keras menghujam kepalaku dari arah belakang. Aku pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Aroma kemenyan yang sangat menyengat membuatku terbangun. Perlahan kubuka mata. Segalanya masih terasa buram. Bagian belakang kepalaku pun masih terasa nyeri. Tapi ketika pandanganku mulai kembali jernih, betapa diriku terperanjat saat melihat orang yang kini ada di hadapanku. Om Agus. Sudah bangun kamu rupanya. Ucapnya dengan nada kasar. Aku ingin segera bangkit, namun gerakanku tertahan dan baru sadar kalau ternyata aku sudah terikat pada sebuah pohon besar. "Apa-apaan ini Om?" tanyaku heran. Dia tak menjawab, hanya tersenyum sinis lalu berjongkok persis di hadapanku. Dewa, aku tak menyangka loh kamu itu bisa sampai ke sini," ucapnya dengan nada mengejek sambil menggeleng-gelengkan kepala. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba saja datang Mbah Gondo dari arah yang lain. "Anak monyet, hampir saja aku mati diinjak-injak," hardik lelaki tua itu sambil mendekat lalu langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajahku. Plak! Aku meringis kesakitan. Darah langsung menetes dari sudut bibirku yang pecah akibat terkena tamparan jari-jarinya yang nampak mengenakan cincin berbatu. "Apa ini Om?" tanyaku kembali meminta penjelasan. Sebenarnya aku malas menceritakannya, buang-buang waktu. Tapi ya baiklah, biar dibuka saja sekalian, biar nantinya kamu ndak mati penasaran, ucap Om Agus. "Asal kamu tahu, jauh sebelum bapakmu mengenal Mbah Gondo, akulah yang lebih dulu datang untuk melakukan pesugihan ini. Tapi ternyata aku tidak memenuhi syarat sebab waktu itu aku belum beristri. Jelas aku kecewa. Tapi yang namanya rezeki itu tidak kemana. Mbah Gondo malah memberiku suatu tawaran menarik. Dia minta dibantu dicarikan orang yang mau jadi budak pesugihan untuk junjungannya, si Buto Ireng. Dan bila berhasil, maka akan ada imbalan harta dari Buto Ireng untuk setiap nyawa yang nanti ditumbalkan." Ya aku setuju, bapakmu adalah mangsa yang paling cocok. Langsung kuatur sedemikian rupa perjumpaan yang tidak disengaja antara bapakmu dan Mbah Gondo di pasar. Bapakmu yang saat itu memang ingin cepat kaya langsung tertarik dengan tawaran Mbah Gondo yang bilang kalau bisa membantu melakukan pesugihan tanpa tumbal. Bapakmu masuk perangkap. Dia merengek padaku minta ditemani ke tempat Mbah Gondo. Dia benar-benar tak tahu kalau aku dan Mbah Gondo itu sudah saling kenal. Cerdas kan? Bapakmu yang susah, aku yang kebagian hartanya. Bapakmu itu sempat terpukul waktu ibumu wafat. Dia langsung kalap nyari-nyari Mbah Gondo yang sudah pergi menyingkir sesuai rencana kami.
Tadinya bapakmu berniat untuk berhenti, ya tapi tentu saja tidak bisa kubiarkan. Aku terus mengingatkannya kalau niatannya itu bisa buat kamu celaka. Padahal bila pesugihan itu berhenti, ya hanya nyawa bapakmu saja yang jadi taruhannya. Kamu sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Akhirnya dia aku berikan saran, terus kubujuk agar mau nikah lagi. Bahkan beberapa kali ya aku sendiri yang carikan istri buat dia. Tapi setelah bapakmu mati, tentu saja aku tidak bisa tinggal diam. Sebab bila pesugihan ini berhenti, maka ya seluruh harta yang sudah didapat itu musnah, termasuk hartaku juga. Dan aku nggak mau kembali hidup miskin. Makanya aku coba membujuk dan mengelabuimu agar mau lanjut menggantikan bapakmu. Tapi kamu menolak. Tapi tidak apa-apa. Sekarang biar saja aku yang melanjutkannya. Karena kini aku sudah siap. Dan setelah semuanya selesai, kamu akan aku singkirkan karena aku sudah tidak butuh. Bangsat, terkutuk kalian. Teriakku sambil marah, coba meronta melepaskan ikatan tapi sia-sia. Sudah Gus, ayo kita mulai ritualnya. Waktunya sempit. Semua harus sudah selesai tepat tengah malam. Kalau tidak, kita bisa celaka, ujar Mbah Gondo. Tenang saja Mbah, lagi pula semuanya sudah siap, jawab Om Agus terlihat tenang. Akhirnya mereka melangkah menuju sebuah pohon beringin besar yang letaknya tak jauh dariku yang masih terduduk lemah dalam posisi terikat. Di depan pohon beringin besar itu, keduanya lalu duduk bersila berdampingan membelakangiku. Di hadapan mereka nampak tungku kemenyan dan baskom penuh berisi darah serta beberapa benda sesaji yang tertata di sekitarnya. Mbah Gondo langsung terlihat serius sambil komat kamit dengan mata terpejam. Om Agus terdiam di sampingnya sambil serius menyimak. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang hingga menggetarkan dedaunan. Suasana berubah menjadi dingin dan mencekam. Sesaat kemudian mulai tercium bau menyengat memenuhi segenap penjuru. Ya, bau yang amat ku kenal. Tenggorokanku serasa tercekat. Waktu seakan berhenti meskipun aku tak lagi takut padanya. Namun setiap kali kemunculannya selalu saja mampu membuat tubuhku merinding ngeri. Tapi kemudian aku merasa seperti ada orang di belakangku. Spontan aku menengok. Aku terperanjat ketika mendapati seorang pria asing yang sedang mengendap-endap berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhku. Dia segera memberi tanda agar aku tetap diam sambil terus berusaha melepaskan tali yang mengikatku. Setelah beberapa saat, aku pun terbebas. Sambil menaruh telunjuknya di depan mulut, pria misterius itu mengajakku untuk pergi meninggalkan tempat itu diam-diam. Tapi aku tak rela kalau Mbah Gondo dan Om Agus bisa lolos begitu saja. Hutang ini belum lunas. Dendam ini harus terbalas. Aku melirik ke arah Mbah Gondo dan Om Agus yang kini nampak sedang menjurahkan tangan, berkhidmat menyembah menantikan kehadiran iblis junjungan mereka. Tanpa berpikir panjang lagi, aku bergerak cepat dan langsung menerjang menendang punggung Om Agus hingga ia tersungkur sambil berteriak kaget, membaki. Sialan! Celaka, pekik Mbah Gondo panik begitu melihat Om Agus jatuh terjerembab menimpa sesaji dan baskom berisi darah hingga isinya tumpah membasahi sekujur tubuhnya. Aku menyeringai puas, tapi aku belum selesai. Aku ingin lebih. Ku ambil ancang-ancang untuk lanjut menyerang. Namun tiba-tiba entah dari mana muncul gumpalan asap hitam aneh yang secara perlahan berubah membentuk sesosok wujud. Ya, sosok bertubuh besar dengan perut buncit, berkulit hitam legam, bermata besar yang memancarkan warna merah menyala bagaikan pijar bara api. Sang monster. Pria asing sontak ketakutan. Dia langsung menarik lenganku dan mengajakku berlari pergi meninggalkan tempat itu. Tapi lari kami mendadak berhenti ketika terdengar suara jeritan keras dari arah belakang. Kami berdua menoleh. Di sana Om Agus nampak kelojotan dalam cekikan tangan buto ireng. Mbah Gondo lari tunggang langgang meninggalkan Om Agus yang meregang nyawa, menendang-nendang dalam cengkraman tangan makhluk itu. Iblis itu rupanya marah akibat ritual yang gagal. Dan kelak aku tahu itu adalah sebuah kesalahan yang fatal bagi si pelaku ritual. Ayo mas,
teriak si pria asing seakan menyengat kesadaranku. Kami pun segera berlari cepat menjauh dari tempat terkutuk itu. Kami terus berlari tanpa berani menengok. Sang pria asing lalu berbelok arah menuju perkampungan penduduk. Akhirnya pelarian kami berakhir di hadapan sebuah rumah. Pria itu mengetuk pintu rumah dengan keras dan tergesa-gesa. Bu, buka pintunya!" teriak pria itu dengan nada panik. Pintu pun segera terbuka. Dari balik pintu muncul wanita pemilik warung tadi dengan wajah yang terheran-heran melihat kami yang datang dengan nafas terengah-engah. "Ya Allah, Pak, ayo masuk!" Perintahnya cepat-cepat mempersilahkan kami masuk, lalu segera menutup pintu rapat-rapat. "Ayo, ini diminum dulu, Mas," ucap wanita sambil menyodorkan segelas air putih yang langsung kutenggak habis. "Terima kasih, Bu," sahutku setelah meletakkan gelas lalu bersandar kelelahan di kursi sambil memandang ke arah pria asing yang duduk di sebelahku. "Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah menolong saya," ucapku sembari menyodorkan jabatan tangan erat ke arah pria itu. "Sama-sama, Mas. Untungnya saya belum terlambat. Kalau enggak, wah, saya nggak bisa membayangkan," jawab pria itu. "Iya, Mas. Tadi setelah Masnya pergi, saya itu langsung minta tolong suami saya ini untuk menyusul. Karena jujur, saya khawatir," ucap ibu pemilik warung tadi sambil mengusap-ngusap lengan pria yang ternyata adalah suaminya itu. Maaf, Mas. Sebenarnya Mas ini siapa ya? Lalu itu tadi makhluk apa?" tanya sang pria dengan wajah penasaran. Sejenak ku atur nafas, kembali ku minum segelas air putih yang ada di atas meja, lalu ku ceritakan kembali semua yang telah terjadi, termasuk ulah licik dari Om Agus dan Mbah Gondo yang telah bersekongkol menipu bapakku dan coba mengelabuiku untuk melakukan pesugihan. "Ya Allah, kok jahat banget ya," ucap sang wanita setelah mendengar semua ceritaku tadi. Malam itu juga Pak Yono dan Bu Parmi, suami istri pemilik warung yang telah menolongku itu, melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Akhirnya dengan mengajak seluruh penduduk, semua berbondong-bondong kembali menuju lokasi kejadian. Mereka semua bergidik ngeri kalau melihat tubuh Om Agus yang tergeletak kaku membiru dengan tumpahan darah di sekujur tubuhnya. Namun Mbah Gondo tak mampu ditemukan. Lelaki tua itu bagai menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yang marah karena desanya telah dijadikan tempat praktek pesugihan langsung menghancurkan dan membakar rumah Mbah Gondo. Setelah semuanya usai, esok harinya aku pamit kepada Pak Yono dan Bu Parmi sambil tak lupa berkali-kali mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan pertolongan yang telah mereka berikan. Dan benar ucapan Om Agus, seluruh harta hasil pesugihan itu satu persatu musnah. Mobil yang aku kendarai mendadak mogok lalu terbakar dalam perjalanan pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian, sawah dan kebun warisan peninggalan bapak pun jadi rusak dan kering. Semua hewan ternak tiba-tiba saja mati dan secara aneh langsung membusuk. Sempat terdengar kabar kalau rumah dan tempat usaha milik Om Agus terbakar secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu penyebabnya. Seluruh uang simpanan milik dia dan istrinya pun ludes akibat ditipu orang. Akhirnya sebelum ikut musnah, rumah warisan bapak beserta isinya segera kujual murah dan hasilnya kusumbangkan ke panti asuhan. Aku berharap semoga itu dapat sedikit menebus dosa bapak di masa hidupnya. Kini, setelah lulus kuliah, aku pun langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sekarang, aku tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan yang sempit, namun hatiku jauh lebih luas dan lebih tenang. Tadinya aku sempat khawatir kalau sosok Buto Ireng akan datang menjemput nyawaku, tapi nampaknya pesugihan itu benar-benar terputus semenjak bapak menghentikannya. Bapon sudah kembali ke kampung halamannya. Aku yang telah menganggapnya sebagai keluarga selalu berpesan agar dia tak sungkan untuk menghubungiku bila dia butuh sesuatu. Dan kini, walaupun hidupku tak lagi bergelimang harta, namun aku menjalaninya dengan bahagia. Diriku bangga
karena telah menjadi pria seperti keinginan Bapak, dan aku pun berharap di alam sana Bapak dan Ibuku juga tersenyum bangga kepada aku. Semoga. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang cukup menegangkan ya dari awal sampai akhir. Walensky asli keren banget kisahnya, dan ya ternyata orang tua dari dewa ya. Memang kalau dari awal kita pasti sudah curiga ya, bahwa ini bapaknya pasti melakukan pesugihan nih, karena dari awal dia orang miskin, tiba-tiba bisa punya rumah besar, kehidupannya tercukupi. Pasti kita juga sudah mengira ya bakal, oh ini pasti penganut pesugihan nih bapaknya. Tapi yang tidak disangka-sangka adalah di plot twist di akhir, ternyata Om Agus, orang yang selama ini menjadi teman dari ayahnya dan terkesan melindungi dewa, tapi ternyata dia adalah aktor sesungguhnya di balik pesugihan itu. Luar biasa Walensky kisahnya, dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi pesugihan Sendang Mulyo, yang mana pesugihan ini memakan banyak sekali tumbal ya. Bahkan total dari ibunya, istri dia menikah lagi sampai 3 kali yang dewa ketahui, dan bahkan banyak yang tidak diketahuinya pun banyak, dan terakhir adalah tumbalnya sendiri adalah Om Agus, yang mana yang jahat akan menerima karmanya. Luar biasa kisahnya, dan mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan overall kisahnya keren banget. Semoga teman-teman para pecinta penikmat horor bisa terhibur ya dengan kisah barusan, terutama untuk para subscriber dari channel Lilo Extreme. Dan Walensky ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang pastinya tidak kalah serunya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar ya atau pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap konten-konten kami akan upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.